Media Center Wiataguna Bandung, jumpa lagi bersama saya Agus Fitriadi di studio broadcasting Wiataguna. Hari ini telah hadir narasumber salah satu alumni Balai Disabilitas Wiataguna Bandung. Selamat siang Pak Hikmat. Selamat siang Kang Agus. Nah, sebelumnya kita perkenalkan diri dulu nih, silakan. Ya, baik Kang Agus. Nama saya Hikmat Firdaus. Saya alumni dari Wiataguna juga ya Kang Agus ya. Kebetulan dulu saya mengambil bidang keterampilan shiatsu, yang dimana pada tahun itu sekitar tahun 2002 sampai 2005 itu masih merupakan keterampilan yang baru yang masuk ke Indonesia. Nah, di sana kemudian saya diberikan pelatihan mengenai shiatsu, kemudian lulus, dan setelah lulus alhamdulillah memberikan saya kesempatan Kang Agus untuk bisa mengembangkan diri saya, sehingga saya bisa mendapatkan usaha ya dari sana, sehingga bisa mendapatkan pendapatan dan juga bisa memenuhi kebutuhan saya dan juga keluarga saya. Nah, Sobat Atensi, kebetulan tema kita hari ini adalah sukses story lulusan alumni Balai Disabilitas Wiataguna Bandung. Nah, di studio saya hadirkan narasumber yang memang lulusan Wiataguna dan sukses sebagai pengusaha panti pijat. Nah, Pak Hikmat, kita berbicara talk show siang ini. Sukses Pak Hikmat membuka salah satu klinik pijat shiatsu. Nah, awal mulanya didirikan panti pijat itu seperti apa? Awal mulanya saya juga dulu sebenarnya tidak menyangka ya bisa berkiprah di bidang perpijatan ini, khususnya shiatsu. Karena terus terang awalnya saya dari awas ya, yang melihat secara normal. Kemudian karena sesuatu hal saya mendapat diberi kesempatan cobaan bisa berupa sakit sehingga penglihatan saya menjadi tidak normal Kang Agus ya. Nah, awalnya saya bingung dari melihat. Saya kuliah di universitas yang lumayan ternama di Kota Bandung ya. Kemudian harus kuliah di mana dulu? Boleh silakan. Saya di Institut Teknologi Bandung dulu. Ya, ngambil jurusan teknik kimia waktu itu ya. Dari semester 6 saya kan ada tugas untuk ini jadi belajar kerja praktek dulu ya. Nah, pada saat kerja praktek itulah saya terserang sakit. Nah, ketika perjalanan menuju kerja praktek itu tiba-tiba saya muntah darah dan kemudian divonis oleh dokter sebagai penyakit dari TB. Nah, dari TB itu kemudian saya mau berobat ya, berobat untuk menyembuhkan TB-nya, namun ternyata pengobatannya mungkin tidak maksimal, sehingga virus yang masuk ke tubuh saya itu sudah menyerang ke mata. Akhirnya penglihatan saya menjadi terganggu seperti sekarang ya. Jadi untuk kondisi penglihatan saya sekarang, saya itu melihatnya itu mungkin tidak sampai 50% ya, karena yang sebelah kanan saya itu saya sudah tidak melihat sama sekali, tapi yang kiri masih ada sisa penglihatan. Vision kalau sekarang disebutnya ya Kang Gus ya. Boleh Pak dilanjutkan bagaimana perjalanan Bapak sampai membuka usaha panti pijat sendiri? Nah, dengan kondisi yang baru tersebut saya kan bingung ya Kang Agus ya. Saya tidak, terus terang pada saat itu belum siap ya pada kondisi saya yang baru. Bingung kemana saya harus memulai lagi perjalanan hidup saya. Sementara kan kemarin sebelum saya kena sakit itu seolah-olah diri saya itu sudah terprogram bahwa setelah lulus saya mendapatkan pekerjaan yang baik gitu ya. Akhirnya hidup saya sukses seperti halnya orang-orang yang pada umumnya seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti ini saya bingung apa yang harus saya lakukan. Akhirnya setelah saya mencari-cari kemana informasi, ternyata tidak jauh dari rumah saya ternyata ada pelatihan untuk tunanetra. Pada saat itu masih PSDN Wiataguna Bandung, dan di sana saya diarahkan untuk mengambil program pendidikan dan latihan untuk keterampilan shiatsu. Pada saat itu masih merupakan keterampilan yang baru, dan saya berpikir bahwa itu proyek yang menjanjikan. Nah, setelah lulus akhirnya saya berpikir dan di sini juga saya mendapat banyak ilmu ya, terutama tentang kehidupan tunanetra.
ternyata tunanetra itu banyak yang berhasil juga Kang Agus ya, ada yang bisa jadikan sarjana ya, kemudian ada yang bisa menjadi S2 ya dari ASN, dan banyak juga yang membuka usaha sendiri dan itu juga terbilang sukses. Nah, itu membangkitkan motivasi saya, ternyata kondisi saya sekarang pun masih bisa kita untuk mempertahankan hidup kita, bahkan bisa meraih kesuksesan dengan cara yang lain gitu ya. Nah, ini setelah saya lulus. Nah, setelah saya lulus itu sendiri pun ya, dalam hati pun itu Kang Gus masih ada rasa was-was, rasa keraguan-raguan. Memang ada gitu orang yang dipijat tiap hari gitu ya Kang Gus ya. Kan otomatis kalau kita buka panti pijat, otomatis harus ada yang dipijat setiap hari pasien. Nah, akhirnya karena saya memang baru di dunia ini, tapi ternyata memang itu bukan tugas kita untuk memikirkan sukses ataupun berhasil atau tidaknya ya mengenai usaha kita. Justru yang menjadi tugas kita adalah bagaimana proses kita melakukannya. Yang penting kita usaha. Jadi mengenai hasil itu mah sudah menjadi urusan Allah ya, kalau misalkan kondisinya seperti itu. Dan memang ternyata alhamdulillah ya, dalam proses perjalanannya ketika saya membuka panti klinik ini bermula dari keraguan-raguan, tapi ternyata di dalam perjalanannya mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat. Dimulai dari terapisnya itu saya sendiri ya, kemudian dari saya sendiri kan pasien itu makin lama makin meningkat ya. Alhamdulillahnya itu jadi di lingkungan saya pun itu bisa menerima ya, sehingga dari mulut ke mulut mulailah perjalanan bisnis jatuh saya itu mulai berkembang sampai sekarang gitu. Jadi intinya jangan ragu untuk memulai kan gitu ya. Nah, sobat atensi, kebetulan saya juga pernah liputan ya di pantinya Pak Hikmat ini, menyaksikan secara langsung. Nah, Pak Hikmat, ada yang mau saya tanyakan berkaitan dengan membuka usaha sendiri. Tidak lepas dari permodalan gitu ya. Nah, bisa diceritakan awal mulanya Pak Hikmat membuka usaha itu modalnya dari mana sehingga bisa berjalan sampai sekarang ya. Betul. Memang modal biasanya menjadi kendala yang utama ya, apalagi misalkan kita mau membuka usaha. Nah, alhamdulillahnya ketika dulu saya belajar di sini, saya diberikan kesempatan untuk magang. Magang pertama itu tahun kedua. Tahun pertama itu kan saya diberikan pelatihan mengenai shiatsu. Tahun keduanya itu sudah memulai jadi terapis di panti Wiataguna ya. Nah, tahun ketiganya saya kemudian masuk ranking dan diberikan kesempatan setahun lagi. Nah, di sanalah saya mendapatkan modal, karena pada saat itu kan otomatis selama 2 tahun bekerja saya sudah memiliki tabungan ataupun penghasilan dari hasil saya mijat di Wiataguna. Nah, itu saya tabungkan karena saya berpikir bahwa kalau misalkan kita mengandalkan orang lain, mungkin siapa yang akan mau dengan secara sukarela gitu ya memberikan modal kepada kita. Nah, alhamdulillah dari hasil sana kemudian ada dukungan juga dari keluarga, Kang Gus ya. Itu keluarga sangat penting sekali karena tanpa mereka juga saya yakin dukungan mereka sangat kita perlukan ya. Ditambah juga dengan modal rumah yang saya miliki, yang orang tua saya miliki. Nah, saya memodifikasi di rumah tersebut. Alhamdulillahnya itu tempatnya tempat yang strategis ya, masuk mobil kan kamu sudah lihat ya, masuk kendaraan baik roda 4 ataupun roda 2 ya, sehingga memudahkan akses pasien tersebut untuk masuk. Tinggal saya memodifikasi kamu. Nah, jadi yang asalnya mulanya kamar biasa ya, bagaimana caranya awal mulanya waktu itu ya, agar si pasien itu nyaman untuk bisa masuk ke saya. Nah, dari modal yang terkumpul tadi, saya modifikasi rumah menjadi klinik pijat ya. Ya, alhamdulillah ada jalannya juga ternyata bagus ya. Nah, sekarang jumlah karyawan yang dipekerjakan di klinik pijat Paradis itu sekarang berapa orang? Sekarang alhamdulillah jumlah karyawannya itu terapisnya udah ada 9 Agus ya. Jadi yang 7 terapis pria dan 2 lagi terapis wanita perempuan. Nah, itu pekerjaannya terapisnya itu apa memang direkrut dari memang lulusan dari Balai Wiataguna atau mencari di luar?
Saya fokuskan ke lulusan Wiataguna. Dan kebetulan saya juga di Wiataguna mengajar di pendidikan dan keterampilan shiatsu. Jadi hubungan baik dengan murid juga saya bangun, sehingga nanti ketika saya memerlukan tenaga kerja ataupun terapis, saya mudah untuk mendapatkannya gitu. Nah, berbicara tentang bisnis pijat itu, yang ingin saya tanyakan itu tata kelola manajemennya itu seperti apa Pak, supaya masyarakat tahu ya, suksesnya itu memang bisa ditingkatkan. Ya. Jadi kalau saya berprinsip pada dua hal ya Agus ya, untuk pijat ataupun untuk bisnis pijat ini, yaitu yang pertama memberikan kepuasan kepada pasien, dalam hal ini kepada orang luar ya, dan yang keduanya memberikan kepuasan kepada terapis itu sendiri. Dalam artian gini, ketika pasien mendapatkan pelayanan yang cukup baik ya, keramah tamahan, kebersihan ya, kemudian skill dari pada si terapisnya memang mumpuni, saya kira pasien akan kembali lagi. Nah, itu yang harus saya terapkan, bagaimana caranya memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Nah, yang kedua, bagaimana membuat si terapis itu betah. Betul, nyaman ya Pak. Nyaman dalam hal ini ya. Sebenarnya Pak, terapis itu nggak banyak kok tuntutannya ya, asal mereka misalkan ketika bekerja di tempat kita itu merasa nyaman ya. Kemudian ketika ada perselisihan kita bisa menjadi mediasi bagi mereka ya, karena perselisihan itu di dalam perjalanan itu pasti ada aja kan, baik antara terapis ataupun antara manajemen dengan terapis, tergantung dari bagaimana cara kita menyelesaikannya. Jangan sampai ada ketika terapis itu ada masalah saling diam-diaman, yang nantinya itu efeknya justru akan menimbulkan ketidakcocokan, ketidakakuran dan ketidaknyamanan. Yang penting juga untuk terapis ini bagaimana keadilan itu ditegakkan, berikan hak yang memang menjadi hak mereka gitu. Jangan kita membuat aturan yang memang seolah-olah buah dan juga seolah membuat bisa menipu mereka kadang-kadang ya. Untuk banyak saya belajar dari pengelola panti gitu ya, ternyata mereka membuat aturan itu ternyata hanya untuk memperkaya dirinya sendiri, hanya untuk kepentingan diri sendiri. Jadi terapis yang terus-menerus cekik lah kalau istilah bahasa ininya mah ya. Nah, itu saya tidak mau seperti itu. Jadi saya bisa bagaimana cara memberikan keadilan dan kenyamanan juga kepada terapisnya. Itu yang dua hal penting itu yang membuat panti saya sampai sekarang masih bisa berdiri. Betul. Pak Imat, kalau misalnya masyarakat pengen dipijat nih, alamat lengkapnya di mana? Silakan. Mungkin alamat baik bagi masyarakat yang memerlukan jasa pijat shiatsu ya. Shiatsu ini adalah pijat ala Jepang, terutama untuk yang Anda yang berada di sekitar Cimahi, Bandung, Padalarang dan sekitarnya, bisa datang ke Jalan Artileri nomor 32, Komplek Armet, Sangkuriang, Cimahi. Nomor telepon pantinya boleh disebutkan Bagus? 022-665-1143. Silahkan untuk mencobanya pada teman-teman semua ya. Untuk tarifnya berapa Pak? Tarif untuk sekarang itu 1,5 jam itu untuk 75.000 dan 2 jam 100.000. Nah, terakhir nih Pak Hikmat, ya, hubungan siap bagus berkaitan dengan durasi. Apa pesan yang akan disampaikan kepada adik-adik yang sedang melaksanakan rehabilitasi di Balai Wiataguna ini, terkhusus untuk program kelas shiatsu Pak? Shiatsu ya. Jadi kepada adik-adik saya yang sekarang sedang menimba ilmu di Wiataguna, baik itu yang massa, shiatsu ataupun keterampilan lain ya. Jadi jalan menuju kesuksesan itu bisa bermacam-macam ya. Tidak harus hanya satu jalan saja. Ketika kita ditimpa suatu masalah, dengan masalah itu dimana jalan yang tadinya kita berpikir itu adalah jalan kesuksesan kita dan ternyata itu terhambat, maka akan ada jalan lain yang bisa terbuka untuk kesuksesan kita. Yang penting kita tetap kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas, dan jangan menyerah untuk mencapai ridhonya Allah. Waduh, mantap. Nah, sobat atensi,
Itulah perbincangan talk show ringan kita hari ini dengan tema sukses story dari alumni Balai Wiataguna Bandung dengan narasumber Bapak Hikmat. Sobat Atensi, mungkin itu perbincangan kita kali ini. Sampai jumpa di acara program-program selanjutnya. Salam atensi.